Oke, kita bahas asuransi unit link. Kenapa ini penting? Karena ternyata di luar sana itu masih banyak orang-orang yang kurang paham tentang bagaimana asuransi unit link itu bekerja. Jadi, kalau misal dari case-case yang sudah ada itu, kebanyakan orang itu malah berpikir uangnya itu kembali setelah beberapa tahun. Misalnya dia ada payment selama 10 tahun, tahun ke-11 nih dia berpikir uangnya bisa dipakai atau kembali lagi dan asuransi berjalan. Nah, ini penting diluruskan dulu ya. Jadi sebenarnya asuransi unit link itu gimana sih cara kerjanya? Kita kalau misal beli asuransi dengan basic adalah unit link, pada dasarnya itu uang kita itu akan disetorkan ke perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi akan membelikan sejumlah unit sebesar uang premi yang kita setorkan dengan harga unit pada saat itu. Jadi intinya itu kita punya unit link di pasar uang. Biasanya unit ini kita bisa milih nih antara dia di equity atau di managed fund atau ada di stable fund. Itu sebenarnya kita bisa milih. Perbedaannya adalah dari tingkat risk profile-nya kita, apakah kita agresif, moderat, atau konservatif. Nah, kadang hal ini tidak dijelaskan sama si agentnya. Jadi nasabah itu ya taunya kalau dia store segini selama 10 tahun atau 20 tahun uangnya kembali dan berkembang. Pada kenyataannya yang ada di proposal adalah hanya estimasi. Oke, misal estimasi 5%, 10%, 20%, tapi pada kenyataannya memang ada yang berjalan sesuai ekspektasi ya. Tapi nggak jarang juga seperti pandemi kemarin atau beberapa tahun kemarin juga itu malah ada di bawah ekspektasi. Malah unit link di equity itu nilainya minus. Nah, sebenarnya kalau dibilang bagus atau jelek itu sebenarnya nggak ada yang jelek jika kita itu mengerti cara kerjanya. Unit link itu bagus, itu memudahkan kita yang memang nggak punya waktu untuk menabung atau kita nggak bisa berpikir ini harus kita taruh dananya di mana. Unit link membantu kita untuk menyediakan satu tempat wadah untuk menampung uang kita yang digunakan untuk di kemudian hari membayar biaya asuransi yang akan ditagihkan pada saat premi kita sudah berhenti. Nah, salah satu yang harus disadari adalah tingkat profil resiko yang kita miliki. Kalau misal kita memang punya tingkat resiko yang tinggi, yang agresif, misal nih aku bisa punya toleransi kenaikan harga unit sampai 10-15%, tapi aku harus juga punya toleransi penurunan harga itu sampai 10-15%. Jangan sampai pada saat pasar itu turun di angka 10%, kita udah kebakaran nih, wah gimana nih? Kita udah bingung, kita harus keluar dan lain. Nah, itu bukan tingkat toleransi pada tingkat yang agresif. Jadi kalau harusnya orang yang punya tingkat resiko yang tinggi, ya dia bakal tahu nih, oh kalau aku pasang di equity punya tingkat resiko yang tinggi dalam artian kamu bisa dapat gain yang banyak atau resiko loss yang banyak juga. Tapi seperti kita di pasar saham juga atau di reksadana, loss itu cuman di harga unit. Selama kita tidak menjual atau kita tidak melepas unit kita, ya realisasi loss-nya itu belum nyata, jadi cuman di angka minusnya doang. Jadi harusnya kalau di unit link pada saat unit itu turun, harusnya itu adalah momen kita untuk menambah jumlah unit kita agar pada saat pasar kembali naik, kembali bullish, kita itu punya spare margin yang lumayan oke. Mungkin untuk kedepannya untuk menutupi biaya-biaya asuransi yang akan datang. Nah, itu adalah pengelolaan uang di unit link. Begitu juga dengan biaya asuransi yang ada unit link. Jadi unit link itu memang punya masa pembayaran premi yang terbatas. Misal kita ditawarin katakanlah 10 tahun, 20 tahun pembayaran dengan premi flat, tapi tidak menutup kemungkinan ada kenaikan premi untuk biaya asuransinya, bukan untuk preminya.
Nah, pada saat ini misal ambil yang masa pembayaran 10 tahun, tahun ke-11 kita udah nggak berkewajiban bayar. Namun, tahun ke-11 itu masih ada biaya asuransi yang harus dibayarkan oleh si nasabah. Nah, biaya ini diambil dari mana? Biaya ini diambil dari saldo unit link yang sudah kita setorkan yang sebelumnya, yang ada di tabungan unit link kita, nanti dipotongkan dengan biaya asuransi yang pada saat itu. Nah, ini yang kurang disadari sama para nasabah. Jadi pada saat beberapa tahun setelah dia ikut, dia bingung, loh kok saldo saya kok tinggal segini, saldonya kok malah berkurang, nggak bertambah. Itu ada miskonsepsi, ada mis-selling juga tentang biaya-biaya yang ada di balik unit link itu. So, teman-teman, kalau misal kalian punya polis unit link atau lagi ingin berasuransi dengan polis unit link, yuk kita sama-sama pelajari bagaimana unit link itu bekerja, penempatan uang kalian di unit link di mana, bagaimana kinerja unit linknya. Jika kalian sudah tahu itu semua, apapun yang terjadi pasti kalian tahu apa yang harus kalian lakukan pada saat entah itu unit link lagi bearish atau lagi bullish. Kalian pasti bakal tenang aja, nggak usah khawatir, nggak usah termakan omongan luar dan oknum-oknum asuransi lain. Oke, thank you.